Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke teori basis data 2. Saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 74.100.3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami Bapak Rengga Asmara. Di sini di bab keempat kita akan membahas mengenai query lanjutan 2. Pokok bahasan kita kali ini adalah yang pertama, apa itu subquery, kemudian subquery pada banyak kolom, dan yang ketiga subquery pada causal form. Tujuan belajar kita kali ini adalah yang pertama, mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, yang kedua, mengenal subquery pada banyak kolom, dan yang ketiga, mengenal subquery pada form. Pengertian subquery. Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri atas subquery atau inner query dan main query atau outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Di sini adalah struktur dari main query dan juga subquery. Contoh bentuk subquery. Sini dicontohkan pada gambar pertama adalah salah satu bentuk dari subquery. Query di slide sebelumnya akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa 1. Pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, dan yang kedua pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174, dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 atau 141, serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141, dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Subquery dalam causal form. Query bisa diletakkan dalam causal form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam causal form. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Gambar di atas adalah contoh dari subquery dalam causal form. Sekian penjelasan dari teori bab keempat. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan lewat email ataupun lewat Facebook. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal dari materi bab keempat ini mengenai query lanjutan. Kita akan membahas beberapa soal di sini. Langsung saja kita masuk soal yang pertama. Buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai
yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji pegawai yang memiliki komisi. Baik, kita akan membuat SQL dari soal tersebut. Kita ketikkan select untuk menampilkan first name, department ID, dan juga salary dari tabel employee, di mana kolom departemen dan juga kolom salary adalah sama dengan salah satu dari subquery yang akan kita pilih, yakni kita select department ID dan juga salary dari tabel employee, where dimana commission by city tidak sama dengan 0 atau commission by city harus ada isinya. Kemudian kita menuju ke soal kedua. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Baik, nomor 2, kita akan select untuk memilih dan menampilkan first name, department name, dan juga salary dari tabel employee dan tabel departemen, where kita joinkan departemen ID dari tabel departemen, kita joinkan dengan departemen ID dari tabel employee, and salary, kita cari salary yang sama dengan, kita select salary dari tabel employee, where departemen ID. Kemudian kita buat subquery berikutnya, kita select departemen ID dari tabel departemen, where location ID sama dengan 1700. Kemudian soal yang ketiga, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Dengan catatan, data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Di sini di soal nomor 3, kita akan menampilkan dan memilih, kita select first name, hire date, dan juga salary dari tabel employee, where salary in adalah salah satu dari, kita buat subquery, kita select salary dari tabel employee, where dimana last name adalah Kocar, dan last name yang akan ditampilkan tidak termasuk Kocar di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Untuk soal nomor 4, kita akan menampilkan first name dan juga employee ID dari tabel employee, where department ID adalah sama dengan, kita select menggunakan subquery, kita select department ID dari tabel departemen, di mana location ID adalah salah satu dari subquery, kita select location ID dari tabel location, di mana kotanya yang berawalan dengan huruf T. Sekian pembahasan mengenai bab keempat dan juga pembahasan latihan-latihan soal dari bab 4 mengenai query lanjutan 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.